Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6426 Master Tao Lei Huo. Berani. Dalam sekejap, beberapa pedang panjang diarahkan ke Song Yun. Namun, ekspresi Song Yun tetap tidak berubah, tanpa sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin di mata indahnya. Berhenti. Namun, pada saat ini, suara kepala istana pedang surgawi juga bergema dengan ketidaksenangan yang jelas. Melihat ini, semua orang di istana suci pedang surgawi menyimpan pedang mereka. Wajar kalau anak-anak bertengkar bukan berarti berkelahi, tapi orang dewasa yang ikut campur itu salah. Kepala istana pedang surgawi suci melirik ke arah para tetua. Semua orang di istana suci pedang surgawi tetap diam, tetapi mereka menundukkan kepala dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada kepala istana. Wang Qiang, Song Yun, kita semua berteman, kita seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Chu Feng juga memandang Wang Qiang dan Song Yun. Wang Qiang menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Song Yun berkata, "Itu hanya candaan, gadis ini tidak akan keberatan, kan? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Apa kau bercanda? Lagi pula, aku tidak suka ada yang bercanda denganku." Tianjian Chanhua berwajah dingin dan tidak menatap Song Yun dengan suasana hati yang baik. Namun Song Yun berkata, "Sayang sekali, aku hanya suka bercanda." Melihat suasana mulai aneh lagi, Chu Feng buru-buru berkata, "Nona Chanhua, saya mengamati bahwa warisan di sini dapat dibangunkan bersama pada tahap awal. Maukah Anda bergabung dengan saya?" Kata Chu Feng. "Saya ingin mencobanya." Ketika Tianjian Chanhua berbicara kepada Chu Feng, sikapnya langsung menjadi jauh lebih baik. "Kalau begitu, mari kita pergi bersama." Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan menuju batu nisan yang tampak seperti pedang raksasa. Tianjian Chanhua mengikuti di belakang, tetapi tetap menjaga jarak tertentu. Sebenarnya dia tadinya berencana untuk menyerah, tetapi setelah masuk ke sini, dia merasa tidak begitu berbahaya, jadi dia menyarankan untuk mencoba lagi. Tapi, dia tidak yakin, dan dia menyadari bahwa selama mereka berada pada jarak tertentu dari batu nisan, mereka dapat memulai pewarisan. Dia juga tidak yakin seperti apa warisan ini, jadi dia menjaga jarak tertentu dan ingin Chu Feng mengujinya. Benar saja, saat Chu Feng mendekat, pola jimat muncul di batu nisan, dan pola-pola itu unik dan menyerupai guntur. Chu Feng juga berdiri diam, mencubit formula ajaib, menutup matanya, dan mulai menerima ujian di sini. Saat berikutnya, jimat itu benar-benar melayang keluar dari batu nisan dan bagaikan guntur melilit batu nisan. "Oh, ini, kuburan terakhir ini berbeda," Wang Qiang mendesah. Lagi pula, dilihat dari kekuatannya saja, bintang terakhir ini benar-benar berbeda dari bintang-bintang sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Tianjian Chanhua mengamati wajah Chu Feng. Melihat Chu Feng tampak tenang, ia pun mendekat, tetapi begitu dia melangkah ke area tempat Chu Feng berada, ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan napas tak kasat mata mengalir dari telapak kakinya ke seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya, dia merasa seluruh jiwanya akan meledak. Jadi dia berbalik dan meninggalkan area itu. "Chu Feng, aku pikir warisan di sini lebih cocok untukmu, jadi aku tidak akan berpartisipasi."
Setelah mengatakan itu, Tianjian Chanhua berjalan kembali ke kerumunan Istana Suci Pedang Surgawi. Chanhua, warisan ini terlihat sangat baik. Mengapa kau menyerah terhadap warisan tersebut? Tanya seorang tetua Istana Pedang Surgawi saat melihat ini. Kepala Istana Pedang Surgawi Suci diam-diam menempelkan telapak tangannya pada nadi Tianjian Chanhua. Baru saat itulah dia menyadari bahwa aurat Tianjian Chanhua sangat tidak stabil dan seperti lautan yang mengamuk di tubuhnya. Dengan kata lain, Tianjian Chanhua memiliki kendali yang kuat. Jika orang lain, mereka pasti sudah berdarah dari ketujuh lubangnya dan tidak bisa berdiri. Apakah Chu Feng begitu kuat? Kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi memandang Chu Feng lagi dan mendapati bahwa Chu Feng tampak baik-baik saja. Ia pun tak bisa menahan diri untuk mendesah. Bagaimanapun, Tianjian Chanhua merupakan jenius terkuat dalam garis keturunan Istana Suci Pedang Surgawi. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Kesenjangan ini membuatnya merasa ngeri. Monster macam apa pemuda itu? Apakah warisan di sini cocok untuknya? Tianjian Chanhua menjawab diam-diam dengan nada agak tidak yakin. Yah, mungkin seperti bintang ke-6, dia adalah penerus yang dipilih secara langsung. Tetapi pilihannya di sini tidak diungkapkan secara langsung, jawab Kepala Istana Suci Pedang Surgawi. Dia tidak bermaksud menghibur Tianjian Chanhua, tetapi setelah mendengar perkataan Tianjian Chanhua, dia pun merasa bahwa perkataan Tianjian Chanhua masuk akal. Lagi pula, mereka berdua adalah talenta-talenta top, kalaupun ada selisih, selisihnya hanya tipis dan tidak akan sebesar itu. Namun jika Chu Feng adalah orang terpilih, maka siapapun yang mendekatinya akan dikecualikan, yang mana masuk akal. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Tetapi pada saat ini, suara Song Yun terdengar, ditujukan pada Tianjian Chanhua. Senyumnya cukup provokatif, seolah-olah dia melihat keputusan Tianjian Chanhua untuk menyerah karena dia tidak tahan lagi. Tianjian Chanhua mengabaikannya, tetapi senyum Song Yun semakin lebar. Hal ini membuat Tianjian Chanhua semakin tidak senang, jadi dia diam-diam bertanya kepada kepala istana dari Istana Suci Tianjian. Kepala istana, mengapa kita harus bergaul dengan sampah sekte penjara? Karena mereka teman Chu Feng, mereka seharusnya memberinya sedikit muka, tapi begitu mereka pergi dari sini, mereka tidak akan punya hubungan lagi dengan Chu Feng. Setelah kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi mengatakan ini, suasana hati Tianjian Chanhua sedikit membaik. Dia mengerti apa yang dimaksud Tuan Bai, bukan hanya Song Yun, tetapi juga Wang Qiang. Selama mereka terpisah dari Chu Feng, dia bisa menghadapinya. Chu Feng berdiri di depan batu nisan, dan tak lama kemudian guntur muncul di sekelilingnya, menyambar batu nisan itu, seolah-olah keduanya telah bergabung menjadi satu. Bum bum bum. Tiba-tiba, api mengepul dari sekitar Chu Feng dan batu nisan. Api dan guntur saling terkait, mirip tetapi berbeda dari pemandangan di luar dunia makam ini. Batu nisan itu tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa sungguhan yang memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan batu-batu kecil yang tersusun rapat di bawah kotak yang mengandung kekuatan untuk meningkatkan darah mulai memancarkan cahaya aneh. Dalam sekejap mata, alun-alun itu berubah menjadi tempat suci, dan kata-kata juga muncul di batu nisan. Makam Master Tao Lei Huo. Namun pada saat itu, suara beberapa rantai terdengar dari kabut di sekitarnya. Segera setelah itu, rantai tebal terbang keluar dari kabut,
membentuk sangkar burung, menyegel dunia ini. Tak lama kemudian, pola-pola jimat merah muncul di rantai itu. Saat pola-pola jimat itu muncul, nisan guru Tao Lei Huo dan seluruh alun-alun meredup. Rantai itu sangat kuat, tidak hanya mengunci dunia ini, tetapi juga mengunci warisan Master Tao Lei Huo. Pada saat ini, salah satu rantai putus, menciptakan jalan keluar di kandang rantai yang awalnya tertutup. Namun, sebelum siapapun dapat benar-benar mengamati situasi, sebuah suara serak dan muram terdengar dari kabut di pintu keluar. Suara itu milik seorang pria. Tidak semudah itu untuk menyelesaikan aliansi 7 bintang. Apakah Anda memenuhi syarat? Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.